10 cara kuat menghadapi sidang skripsi dan berhasil lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang akan menghadapi sidang skripsi. Mungkin jantung Anda hari ini lagi berdetak-detak begitu, karena mungkin besok, lusa, atau beberapa hari ke depan akan berhadapan dengan penguji, yang dimana akan bertemu dengan penguji yang disebut dengan dosen killer, menakutkan, menjatuhkan, menghancurkan hati, perasaan, dan karya tulis Anda, skripsi Anda kemungkinan akan menjadi sebuah catatan buruk buat Anda. Untuk yang akan berhadapan dengan dosen killer, pada video lain telah kami membahas bagaimana cara untuk menghadapi daripada dosen killer. Hari ini saya akan menyampaikan tentang cara kuat daripada menghadapi sidang skripsi. Adik-adik semua, bahwa sebenarnya di saat kita mau menghadapi sidang skripsi merupakan sebuah ujian untuk kita selama 4 tahun, 5 tahun, atau mungkin 6 tahun kuliah, karena sedikit sebagai mahasiswa abadi. Karena banyak kegiatan organisasi sehingga terlambat ujian akhir. Ketika berhadapan dengan dosen pembimbing, biasanya perasaan menjadi bercampur aduk, apakah lulus atau tidak, tidak luluskah atau lulus. Sebenarnya pertanyaan ini tidak usah diungkap secara terus-menerus. Pada dasarnya insya Allah Anda akan lulus. Itu prinsip dasar ya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang menentukan Anda lulus atau tidak itu memang dari usaha Anda. Meskipun memang bahwa ada takdir yang ditentukan oleh Allah, tapi Allah tidak sekonyong-konyong akan memberikan restu Anda lulus atau tidak kalau Anda tidak memiliki usaha yang baik. Right? Pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang 10 cara yang akan kita lalui agar bisa lulus di saat ujian meja ya. Yang pertama, pahami alur skripsi. Pahami alur skripsi ini adalah ketika Anda yang mengetik, kenapa kelebihannya Anda membuat sendiri skripsi, tidak meminta tolong kepada teman Anda, pacar Anda, kira-kira begitu, untuk dibuatkan. Karena di saat Anda mengetik sebenarnya itu melatih memori untuk mengingat, oh ini saya tulisnya di bab 1, oh ini yang saya tulis di bab 2, bab 3 sampai bab 5, kira-kira begitu ya. Kemudian harus mengenali pertanyaan-pertanyaan umum di saat Anda melakukan ujian meja, ujian skripsi. Ada juga pertanyaan pengecoh. Untuk pertanyaan umum dan pertanyaan pengecoh ini itu ada pada video yang lain yang silahkan Anda buka di playlist. Jadi pahami alur skripsi. Alur skripsi itu adalah sangat dasar sekali, bahwa bab 1 itu latar belakang, bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 dan seterusnya ke belakang, pembahasan dan kesimpulan, saran. Itu adalah merupakan 5 bab yang tidak boleh kemudian kita rubah-rubah. Sudah menjadi aturan umum seperti itulah skripsi yang ada di seluruh Indonesia. Kecuali Anda mau buat, bahwa saya mau buat 1 bab saja Pak. Berarti Anda tidak sedang di Indonesia kalau begitu. Mungkin di negara apa gitu kan. Baik, yang kedua, setelah Anda mengetahui alur skripsi Anda, maka Anda harus mengenali bagaimana karakter umum penguji. Karakter umum penguji itu bisa Anda mencarinya dengan cara mengetahui asalnya dari mana gitu kan, budayanya budaya dari mana, dia pernah studi di mana, studi dari Jepang dengan studi alumni Jepang, kemudian alumni Amerika, alumni Australia, itu biasanya ada beberapa perbedaan. Tentu harus Anda mengetahui bahwa bagaimana mengenali karakter mereka. Kemudian harus mengetahui juga dosen yang bersangkutan, penguji yang bersangkutan sering mempertanyakan apa? Apakah sering dia mempertanyakan apa judul skripsi saudara? Silakan Anda sebutkan. Kira-kira begitu? Ataukah malah yang bertanya adalah kira-kira saudara menikah kapan? Lah, ini kan ada dosen juga begitu. Biasanya dia pertanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kenali kebiasaan dosen untuk mengurangi daripada nervous Anda, mengurangi daripada kecemasan Anda ketika akan berhadapan dengan ujian. Jelas ya? Kemudian lakukan adaptasi. Adaptasi itu menyesuaikan diri karena respon dosen berbeda ya. Respon dosen penguji itu berbeda. Penguji 1, penguji 2 dan seterusnya itu berbeda dengan penguji yang lain. Yang ketiga, materi inti ditulis dalam catatan kecil. Jadi ada materi-materi inti yang ditulis dalam catatan kecil. Ini biasanya berhubungan sebentar ini ketika kita melakukan simulasi sidang dengan teman ya. Ada materi-materi yang ditulis dengan tulisan tangan. Kenapa ditulis tangan? Kenapa tidak di copy paste saja dari materi yang telah kita ketik sebelumnya? Karena kalau dia ditulis tangan itu biasanya lebih nyantol di otak, ya kan? Bahwa pertanyaan ini kemungkinan keluar. Jadi ditulis tangan. Tapi catatan kecil, tapi tidak usah sampai harus lengkap seperti lengkapnya skripsi. Bisa-bisa 2 tahun baru bisa ujian skripsi itu kalau ditunggu sampai catatan kecilnya selesai.
sementara menulis semua isi skripsi, ya kan? Baik, yang keempat adalah pegang kopi skripsi yang sama dengan dipegang penguji. Maksudnya apa? Skripsi yang dipegang oleh penguji harus sama dengan dipegang oleh peserta uji. Kenapa demikian? Karena biasanya peserta uji ini karena mau hemat, yang dia pegang itu adalah kopian yang tidak sama halamannya dengan yang dipegang penguji. Yang dipegang penguji adalah sudah lengkap dari A sampai Z, berarti dia punya halaman juga sudah berurut lengkap. Sementara yang dipegang oleh mahasiswa bersangkutan karena mau hemat itu adalah print out sebelum pengeditan, ya kan? Sebelum pengeditan berarti total jelas, berarti ada perubahan atau perbedaan antara halaman yang dipegang dengan yang dipegang oleh dosen penguji. Jadi harus sama ya. Kalau misalnya pengujinya ada 5, berarti harus buat print out 6. Ya kan? 5 yang diberikan kepada penguji, kemudian 1 yang dipegang, sama. Kemudian simulasi sidang dengan teman. Ini tadi berhubungan dengan catatan kecil ya. Simulasi ujian dengan teman ini maksudnya undang teman Anda yang kemungkinan juga akan melakukan ujian, panggil dia bahwa ayo kita melakukan simulasi sidang. Simulasi sidang itu adalah seperti memang betul-betul bersidang, bayangkan ketika bersidang. Makanya untuk membantu daripada simulasi sidang ini, ketika ada teman Anda yang mau sidang juga harus ikut, rajin-rajin ikut sidang. Termasuk di situ mengenali, oh dosen A ini pertanyaannya ini gitu kan. Dosen B ini pertanyaannya ini gitu. Jadi data dan informasi yang didapatkan itu dikumpulkan lalu dilakukan simulasi. Disimulasikan untuk skripsi yang Anda punya. Seperti dalam ruangan, bisa di kamar kos gitu kan. Dibuat seperti simulasi sidang, presentasinya, kemudian tanya jawabnya. Memperhatikan tentang kemungkinan pertanyaan yang muncul dari dosen yang akan diberikan kepada Anda. Dan kemudian catat potensi-potensi pertanyaan itu. Karena bisa jadi kalau misalnya teman Anda memahami tentang bagaimana karakter dosen penguji, itu kemungkinan dia akan mendapatkan pertanyaan yang kurang lebih sama dengan yang nanti akan ditanyakan oleh dosen ketika berada dalam ruang persidangan itu. Sehingga sempatkan waktu mungkin 2 jam kah, 3 jam kah itu untuk melakukan simulasi persidangan dengan teman Anda. Ini bentuk latihan ini sebenarnya dianggap simple, tetapi sebenarnya sangat berguna sekali, dan itu beberapa mahasiswa juga telah melakukan percobaan untuk bisa melakukan dan alhamdulillah efektif gitu kan. Kemudian yang keenam adalah posisikan wajah Anda percaya diri. Jangan kelihatan gugup. Kelihatan gugup itu yang dimaksud di sini adalah menunjukkan wajah yang tidak percaya diri atau bahkan tidak menguasai daripada materi yang dibuat. Makanya harus dikuasai materi, harus dihafal mati judul, apa tujuan, kemudian mengapa mengambil kasus ini, apa faktor yang melandasi, apa landasan teori yang dibuat. Kemudian sekali lagi bahwa jangan menunjukkan wajah Anda yang ketakutan, wajah Anda yang cemas, wajah Anda yang gugup. Tampil percaya diri, santai aja. Tapi jangan overconfidence, karena ada juga dosen yang tidak suka kalau Anda overconfidence, menjelaskan sesuatu yang tidak ditanyakan. Kemudian posisikan wajah Anda yang kemudian tidak terlalu banyak menunduk dan juga tidak terlalu banyak menghadap ke atas langit-langit. Sesekali sentuh wajah dosen, maksudnya sentuh itu ditatap, bukan dipegang, bahaya malah. Jadi yang dimaksud di sini adalah berhadapan dengan dosen, bersikap seperti biasa. Ada yang menyatakan bahwa jangan tatap mata dosen. Kenapa? Tetap aja, yang penting kan tatapannya jangan tatapan seperti ketakutan atau malah mengancam gitu kan. Tatap sekali-sekali aja nggak apa-apa, seperti biasa aja, karena ini kan dia pembicaraan seperti anak dengan orang tua, kira-kira begitu. Oke? Dan yang ketujuh, yang utama, ini paling penting berhubungan dengan nomor 6 tadi. Ujian itu bukanlah untuk menakutkan dan menakut-nakuti Anda, tapi itu ujian adalah ruang diskusi. Yang mau melakukan presentasi ini adalah Anda, dan yang melakukan penelitian adalah Anda. Lalu apa yang Anda takutkan dengan penelitian Anda? Kalau Anda yang melakukan, Anda melakukannya dengan benar, dengan teori dan konsep yang benar, lalu apa yang membuat Anda takut? Sementara ini kan yang mau Anda diskusikan kira-kira begini. Sebenarnya konsep ujian akhir di saat orang mau sidang skripsi itu adalah penguji itu mau berdiskusi dengan Anda apa yang telah Anda lakukan, yang disebut dengan sidang skripsi. Cuma memang penamaannya sidang skripsi. Sidang ini mempertanggungjawabkan dari apa yang telah dilakukan. Tapi jangan kita membayangkan seperti persidangan di di pengadilan, bukan itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Anda mendiskusikan bahwa saya telah menemukan ini yang saya dapatkan. Dengan metode ini yang saya lakukan. Sehingga mindset kita
mindset dalam pikiran kita bahwa ujian itu adalah sesuatu momok yang menakutkan, itu kita rubah menjadi ruang diskusi yang menyenangkan. Ruang diskusi yang menyenangkan, kesempatan berdiskusi jarak dekat dengan profesor, dengan para doktor yang hebat-hebat itu, kesempatan kita untuk berdiskusi di dalam ruang sidang yang kebetulan itu adalah membahas tentang kita punya hasil penelitian. Keren kan? Hasil penelitian Anda ini dibaca oleh seorang profesor. Hasil penelitian Anda ini kemudian mau digali oleh seorang profesor, seorang dokter yang mau menggali hasil penelitian Anda, yang dimana secara umum bahwa dia ini mau belajar dengan Anda. Keren kan? Tapi ini bisa berubah kalau Anda menganggap bahwa sidang skripsi itu adalah sesuatu yang menakutkan, pembantaian, penghancuran, dan lain sebagainya. Jadi hilangkan dalam pikiran bahwa Anda mau dihabisi di saat ujian skripsi. Tips yang ke-8, lakukan dokumentasi ujian untuk mengingat apa saran dan kesalahan. Setelah selesai melakukan ujian, itu kan ada perbaikan-perbaikan. Biasanya kita lupa, mencatat itu biasa kita lupa. Biasa sekaligus juga penguji 1 misalnya memberikan saran, lalu tiba-tiba penguji 2 juga memasukkan saran, tapi yang kita catat hanya penguji 1. Makanya di sini dibutuhkan adalah dokumentasi. Dokumentasi ini sangat mudah untuk kita lakukan, tidak seperti tahun 80-an 90-an bahwa harus memiliki kamera. Sekarang ini HP kita pun sudah berfungsi multifungsi gitu kan. Jadi kita bisa pergunakan dan bisa meminta tolong kepada teman. Atau kalau tidak, kita menggunakan tripod untuk merekam, agar yang paling utama adalah rekaman suara. Akan kita gali setelah sampai di rumah tentang pertanyaan-pertanyaan dan saran-saran yang akan kita perbaiki mengenai isi di kita punya skripsi. Dan yang ke-9, perhatikan penampilan. Perhatikan penampilan itu adalah ketika Anda tampil untuk mau mempertahankan skripsi, jangan acak-acakan, rambutnya jangan hancur-hancuran, kemudian bajunya harus disetrika, kalau perlu pakai dasi, kemudian jas alma mater harus keren kelihatan, tampil hebat, mantap pada hari itu, profesional. Kenapa? Karena ini adalah merupakan prakondisi untuk Anda interview kerja. Insya Allah setelah Anda selesai ini, kami doakan ya, amin. Mudah-mudahan yang menonton video ini itu ujian skripsinya lulus dan insya Allah cepat dapat kerja dan juga cepat untuk mentraktir orang tuanya yang ada di kampung, ya kan? Atau paling tidak menyisipkan mereka uang untuk belanja mereka karena Anda telah berhasil setelah bekerja. Baik, kemudian yang ke-10 adalah hal yang paling urgent yang mungkin dilupakan oleh mereka yang mau melakukan ujian adalah telepon orang tua. Di saat mau ujian, saat kira-kira 15 menit, 10 menit sebelum ujian, karena ada jadwalnya kan, itu telepon orang tua, "Mak, sebentar lagi saya mau ujian. Insya Allah saya akan menghadapi ujiannya." Begitu bahasanya. Jangan sampaikan, "Mak, saya takut nih, Mak." Jangan. Jadi jangan menambah ketakutan dalam diri Anda dengan menyampaikan bahwa saya takut menghadapi ujian, saya ini takut berhadapan dengan dosen. Jangan, sampaikan saja, "Ya Mak, insya Allah saya akan masuk ujian sebentar lagi, saya mohon doanya ya Mak." Kalau misalnya mamanya sudah tidak ada, misalnya teleponlah kakaknya, teleponlah bapaknya, teleponlah tantenya, atau siapalah keluarga atau kerabat dekat. Jangan pacar yang ditelepon, karena pacar itu pasti lain bahasanya. Ya udah, kalau misalnya kamu selesai ujian saya jemput ya, itu kan pokoknya telepon keluarga aja lah, orang tua kah, kakak kah, adik kah yang ditelepon dan dimintakan doanya, karena insya Allah mereka akan memberikan energi lebih. Energi lebih itu jiwa Anda tenang, jiwa Anda di dalam hati Anda ketika misalnya menelpon orang tua di saat mau ujian, itu berbeda dengan menelpon orang lain meminta semangat, karena pasti dia langsung nyentuh ke hatinya mereka. Jelas ya? 10 cara kuat menghadapi sidang skripsi dan berhasil lulus. Insya Allah mudah-mudahan Anda semua lulus di saat ujian skripsi. Terima kasih buat Anda yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.